Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riki dari SMK Sekolah Indonesia Kota Kinabalu akan melakukan presentasi dengan soalan yang diberikan dari Dewan Juri. Yang pertama adalah fungsi dari jangka sorong dan cara untuk melakukan kalibrasi. Baik, jangka sorong. Di sini saya memegang jangka sorong atau kaliper adalah alat ukur mekanik yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, ketebalan dan juga kedalaman suatu benda ukur. Baik, sebelum menggunakan alat ukur jangka sorong kaliper ini, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu kalibrasi dengan membersihkan bagian-bagian pada jangka sorong. Pertama, saya akan membersihkan dengan menggunakan alkohol. Bersihkan pada bagian skala atau batang alat ukur, kemudian pada inside jaw dan outside jaw, dan juga pada bilah kedalaman atau depth bar. Baik, selanjutnya saya akan membersihkan pada rahang dalam atau outside jaw dengan menggunakan kertas agar tidak ada kotoran atau debu yang menempel pada permukaan outside jaw. Tempelkan kertas pada permukaan, kemudian tarik secara perlahan. Kemudian lakukan setting 0, pastikan skala utama pada angka 0 pada skala utama sejajar dengan angka 0 pada skala nonius. Kemudian terangkan ke cahaya, pastikan tiada celah pada inside jaw dan outside jaw. Oke. Selanjutnya fungsi dari alat jangka sorong. Yang pertama adalah untuk mengukur ketebalan. Sebagai contoh, saya akan mengukur ketebalan benda ukur seperti ini. Jadi alat ukur dirapatkan seperti ini, lalu dijepit, kemudian dikunci, lalu dilihat hasil dari alat ukur. Oke. Selanjutnya adalah untuk mengukur diameter luar. Seperti contoh, saya akan mengukur diameter luar dari benda ukur ini. Seperti contoh, dengan menggunakan outside jaw, letakkan benda ukur seperti ini pada permukaan outside jaw, lalu dilihat hasil dari pengukuran. Oke. Selanjutnya adalah untuk mengukur diameter dalam. Di sini saya akan menggunakan inside jaw untuk mengukur diameter dalam pada benda ukur tersebut dengan dimasukkan ke dalam, lalu dijepit atau ditarik pada skala nonius ke kanan, lalu dilihat hasil pengukuran. Selanjutnya fungsi keempat adalah untuk mengukur kedalaman. Masih sama dengan benda yang ukur yang tadi, ukur pada bagian kedalaman dengan menggunakan depth bar atau bilah kedalaman. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan fungsi dari blok pengukur atau blok gauge. Baik, fungsi dari blok gauge yang pertama adalah untuk alat pembanding kalibrasi alat ukur lainnya. Yang kedua adalah untuk mendukung pengukuran. Dan yang ketiga adalah sebagai alat ukur langsung untuk mengukur kepresisian celah. Seperti contoh, di sini ada panjang sebanyak 13,75 mm. Jadi saya akan menggunakan blok mengkomunikasikan 3 blok untuk membuat celah sebanyak 13,75 dengan mengambil blok 10 mm dikomunikasikan dengan 1,5 mm dan 2,25 mm.
dan membuat sebuah celah sebanyak 13,75 untuk mengecek kepresisian suatu celah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama adalah pemilihan jenis alat ukur yang tidak tepat dari segi fungsi dan kepresisian yang dibutuhkan. Seperti contoh, di sini saya ada alat ukur vernier caliper untuk mengukur diameter luar. Sedangkan di sini saya mempunyai alat ukur mikrometer, offset mikrometer yang lebih presisi untuk mengukur diameter luar. Seperti itu. Selanjutnya adalah tidak mengkalibrasikan alat ukur sebelum digunakan. Seperti contoh, saya menggunakan alat ukur vernier caliper tanpa dikalibrasi terlebih dulu untuk mengukur pengukuran. Selanjutnya, tidak membersihkan bidang ukur dan alat ukur sebelum digunakan. Seperti contoh, saya tidak membersihkan meja alat ukur dan tidak membersihkan alat ukur sebelum mulai pengukuran. Yang keempat adalah penempatan kelurusan mata terhadap skala Nunius dan pada alat ukur. Seperti contoh, saya membaca alat ukur vernier caliper secara tidak paralaks atau tidak sejajar dengan mata saya. Jadi, seperti contoh seperti ini, saya tidak sejajar dengan skala pada alat ukur. Yang terakhir adalah pembulatan hasil ukur yang tidak sesuai dengan ketelitian. Seperti contoh, masih dengan alat ukur vernier caliper dengan ketelitian 0,05 mm, saya membuat pembulatan pada alat ukur tidak sesuai dengan ketelitian yang digunakan. Seperti contoh, saya membuat ukuran 1,006, jadi tidak sesuai dengan kelipatan pada alat ukur yang digunakan. Seperti itu. Baik, itu dari Muhammad Riki dari SMK Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Terima kasih.